Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ibadah-ibadah yang Allah tentukan galo-galonya terkait dengan bulan apa? Bulan Hijriah ini bukan bulan Masehi. Bukan bulan Masehi. Dan ingat, penamuan bulan Hijriah itu tidak dari zaman Nabi. Penamuan bulan Hijriah itu mulai zaman siapa? Kira-kira Pak? Berbicara masalah ibadah ini tentu tidak lepas dengan waktu, ya. Seperti kita puasa Ramadan terkait dengan bulan dan segala macam. Maka pada hari ini izinkan saya sedikit berbicara tentang masalah ketentuan bulan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita akan tahu tentang sejarah daripada bulan Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 di mana berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan, ya, itu ada 12 sebagaimana yang menjadi ketentuan Allah. Jadi adanya 12 bulan itu sudah jadi ketentuan Allah, ya. Yang dimaksud dari dalam ketentuan Allah Pak, mulai dari kapan? Ya, ketentuan Allah ini yang dimaksud dengan ketentuan Allah Pak, satu dalam hukum-hukum Allah, yang kedua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya diperjelas pada ayat ini, yauma khalaqas samawati wal ard. Ketentuan 12 bulan ini sudah mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dianggap bulan yang mulia, ya, disebut bulan hurum. Kenapa? Karena bulan ini punya keistimewaan seperti Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Artinya masjid yang haram. Haram apa? Haram melakukan dosa-dosa seperti membunuh, baik membunuh manusia atau membunuh hewan buruan. Yang dimaksud dengan haram itu suci dari perkara-perkara yang buruk. Makanya ibu-ibu di Masjidil Haram itu ibu tidak akan pernah lihat orang yang kepalanya dipancung. Tidak boleh di situ. Melakukan kisos tidak boleh di tanah suci. Melakukan kisos tuh sana jauh, di mana? Di Jeddah situ. Ya, ada masjid kisos namanya. Masjid apa? Masjid kisos. Makanya nih kita belajar dari Masjidil Haram. Di masjid-masjid kita ini tidak boleh melakukan apa? Sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau makan di masjid itu tidak diharamkan, ya. Tetapi bukan berarti yang haram itu cuma di masjid saja, tidak. Contoh, lah tahu masjid ini Baitullah, ibu-ibu, bapak-bapak tidak berhenti ngatoi wong. Ya, bahkan tadi ada yang ngatoi telekung wong. Ngapo telekung dina ijo nian? Ngapa aku kurang senang nengok telekung ibu itu, ya. Yang bapak-bapak juga sama, ngapa sarungnya nih cak partai dionian lah, ya. Maka tadi istighfarlah banyak-banyak, karena aku lah mulai ngaji masih baik ibu-ibu ngatai wong. Ya. Nih, ini disebut dengan apa? Arba'atul hurum, bulan hurum. Bulan hurum itu ada 4. Apa baik bulan hurum? 1, Dzulqa'dah. Apa ibu-ibu? Dzulqa'dah. Yang kedua apa? Dzulhijjah. Dah lewat nih. Yang ketiga apa? Muharram. Yang keempat Rajab. 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. 1 bulan
terpisah. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kenapa Rajab terpisah? Padahal setelahnya bulan Ramadan. Rajab ini hati-hati ya. Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan ya, terpisah. Makanya namanya Rajab. Disebut Rajab itu salah satu makna Rajab tadi apa? Terpisah. Sejak kapan ketentuan bulan ini namanya Muharram? Habis Muharram apa ibu-ibu? Safar. Habis Safar Rabiul, habis Rabiul Awal Rabiul Tsani, habis Rabiul Tsani Jumadil Awal, habis Jumadil Awal Jumadil Tsani, baru masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, mutar lagi. Terus begitu. Ya. Disebutkan di sini dalam Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal ard. Hari dimulai Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi ibu-ibu, di sini disebutkan sebuah dalalah, apa artinya? Ya. Wa anzala dzalika ala anbiya'ihi fi kutubihil munazzalah. Begitulah Allah menurunkannya kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka ibu-ibu, dari mulai zaman Nabi Adam enggut sekarang, sebenarnya ketentuan bulan itu tidak berubah. Itulah ketentuan bulan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di masa Romawi, kerajaan di bawah pimpinan Julius Kaisar, mereka punya perhitungan bulan sendiri. Maka lahirlah bulan Al-Masih namanya. Masehi itu baliknya kepada siapa? Seolah-olah disandarkan kepada Nabi Isa. Seolah-olah disandarkan kepada apa? Nabi Isa. Kenapa? Karena keberadaan Julius Kaisar ini, keberadaannya setelah lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Makanya itulah kalender Masehi. Mereka yang membuat hitungan sendiri, ya. Mereka membuat hitungan sendiri dengan hitungan perputaran matahari yang kita hafal galau-galau. Perbedaan bulan dengan perhitungan matahari dengan bulan Hijriah ini atau bulan Arab sangat beda. Kalau bulan Hijriah, awal harinya, awal hitungannya itu maghrib. Ketika azan maghrib, itulah perhitungan bulan, ya, perhitungan bulan. Kalau Masehi, perhitungannya jam 12.00. Makanya ada orang yang tahun barunya Masehi ya, Bu. 1, 2, 3, jedor. Tetangga tidur bangun, ya. Itu bukan, tapi bukan yang di sini yang cak itu tuh. Di tempat aku, kalau di sini insya Allah sama baik, ya. Ya. Kalau kita ini hari pertamanya maghrib, maka 1 Muharram kemarin kapan? Malam Sabtu ya. Nah, Jumat malam Sabtu azan maghrib, masuk 1 tahun apa? 1 tahun. Ya, baru bulan Hijriah 1 Muharram. Nah, ini perbedaannya. Tapi sejatinya dari dulu-dulu tidak berubah-berubah. Ketentuan Allah dari mulai Allah menciptakan apa? Langit dan bumi ini ya, Bang, sudah jelas. Ini sebagai bukti kesaksian. Kita di bulan Muharram ini ada amalan puasa Asyura. Nabi pernah bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Kamu ini ngapoi puasa di bulan Muharram tanggal 10 ini ngapoi? Kami ngingat Nabi Musa dulu diselamatkan dari Allah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran siapa? Fir'aun. Itu tanggal berapa?
10 Muharram. Tidak mungkin orang Yahudi ingat itu kalau dari dulu tahu bulannya 10 Muharram. Itu dalilnya, Pak. Tidak mungkin wong Yahudi tahu 10 Muharram kalau dari dulu ya mereka tidak tahu dengan bulan apa? Bulan, nama-nama bulan yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukti yang saya bilang tadi. Bulan yang menjadi ketentuan Allah. Cuma kita dari sini bukan berarti mengharamkan bulan Masehi. Ya, bukan berarti wah Ustaz Fahmi nak mengharamkan bulan Masehi, tapi nak nunjuk tahu bulan sesungguhnya yang ada dalam kitab-kitab Allah itu bulan apa? Bulan inilah. Kenapa? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ibadah-ibadah yang Allah tentukan galo-galonya terkait dengan bulan apa? Bulan Hijriah ini, bukan bulan Masehi. Bukan bulan Masehi. Dan ingat, penamuan bulan Hijriah itu tidak dari zaman Nabi. Penamuan bulan Hijriah itu mulai zaman siapa? Kira-kira, Pak? Mulai zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad tidak katik nama tahun Hijriah, tidak ada. Yang disebut dengan tahun Hijriah itu tahun kapan? Itulah yang disebut dengan apa? Yang dimulai disebut ada tahun Hijriah itu apa? Dimulai dari zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mohon maaf, dari dulu sampai datangnya Sayyidina Umar bin Khattab, kita tidak tahu tahun pertama itu bulan pertama itu bulan yang mana. Karena yang pasti bulan itu berputar. Ya, Muharram, Safar, terus sampai Muharram lagi, tidak tahu yang mana tahun pertama. Bahkan orang Arab pun tidak ada ketentuan awal tahun, tidak ngerti. Jadi belum ada maksudnya. Belum ada nama. Ya. Nabi lahir disebut tahun apa? Tahun aja. Tidak ngerti tahun berapa. Kenapa disebut tahun gajah? Karena kebetulan bulan tempat lahir Nabi beberapa saat, beberapa hari sebelum kelahiran Nabi, Raja Abraha dari Yaman, Son'as itu nak menghancurkan Ka'bah. Ya. Beberapa lahir bukan. Ketika Nabi lahir itu apa? Ya, mau menghormati Nabi, ada Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Subhanallah, Allah tolong. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya itu? Apa kamu tidak tengok apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah? Tuh tentara gajah, tentaranya Abraha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tengok bagaimana Allah menghinakan mereka. Ya, fa arsalahum tayran ababil. Dikirim burung kecil-kecil, burung ababil. Tarmihim bi ijaratim min sijil. Mereka bawa batu dari api neraka. Hah? Nah, ini sejarah penting disampaikan sama anak-anak kita. Ini anak-anak kita lebih tahu sejarah pemain sepak bola. Ini anak kita lebih tahu sejarah terciptanya Citayam Fashion Show. Ini yang lagi viral, artis yang namanya Bengek itu. Ya, subhanallah. Anak-anak kita lebih tahu ini sejarah Hijriah ini. Mohon maaf, bukan nak mengawam. Kadang-kadang kita yang duduk ini tidak tahu. Nih zaman Sayyidina Umar, gara-gara apa? Gara-gara seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari ngirim surat ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku nih bingung dengan surat yang engkau tentukan ini. Surat yang tahun kapan? Surat yang bulan kapan ini tentu bingung.
Akhirnya Sayyidina Umar terpikir, iyo juga ya. Aku dulu ngirim surat terus ke gubernur-gubernur, tidak tahu tahunnya tahun kapan. Ya, maka dibuat ketentuan rapat. Siapa yang dipanggil? Satu, Utsman bin Affan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, Zubair bin Awam, Tolhah. 5 orang dipanggil. Ingat tak 5 nama tadi? Kalau lupa tinggal buka Mafar Dakwah channel. Ada promosi pula. Nih 5 sahabat. Ada 3 pendapat. Pertama, tentukan awal tahun kita dengan awal kelahiran baginda Nabi Muhammad. Jadi tadinya saran pertama itu Rabiul Awal, awal tahun. Saran yang kedua, pertama kali menerima wahyu, berarti bulan apa? Bulan Ramadan. Nih, pendapat 2 ini ya hasil diskusi ditolak. Yang diterima pendapat Sayyidina Ali. Apa itu? Awal Hijriyah. Awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh. Ya, awal ketentuan 1 Hijriyah. Makanya ibu-ibu, kejadian sebelum Nabi hijrah disebut apa? Tahun ketiga sebelum hijrah. Ya, 5 tahun sebelum hijrah. Seperti sholat. Sholat ini diwajibkan perkiraan 1 tahun sebelum hijrah. Ya, maka ketentuan awal tuh ya menjadi ketentuan yang menjadi perhitungan kita. Makanya disebutlah namanya bulan Hijri. Sebelumnya tadi tidak kata namanya bulan Hijri apa tidak. Yang ada itulah bulan ketentuan Allah. Sama seperti bulan Masehi. Bulan Masehi itu tadi tidak kata. Zaman Nabi Adam tidak kata. Zaman Nabi Ibrahim tidak kata. Zaman Nabi Nuh tidak kata. Zaman Nabi Yusuf tidak kata. Adanya setelah Nabi Isa alaihi salam. Kerjaannya siapa? Kerjaannya Julius Kaisar. Punya hitungan matoha. Nah, ini biar kita tahu. Kenapa? Karena mereka punya ibadah-ibadah tersendiri yang tidak kata ketentuannya dalam Injil, yang tidak kata ketentuannya dalam Taurat, yang tidak kata ketentuannya dalam Zabur, yang tidak kata ketentuannya dalam nabi-nabi, tidak kata. Maka jangan heran mereka punya kenaikan Isa, apa namanya, punya ketentuan dewe. Kenapa? Karena yang namanya ibadah dari dulu tidak kata ketentuannya dengan bulan matahari. Dan ketentuan Hijriah harinya tidak nentu, cuma 2. Kalau udah 29 hari, 30 hari. Karena bulan Hijriah ini ibu-ibu ketentuannya dengan menengok hilal. Hilal itu apa? Hilal itu tepi bulan yang terlihat. Kalau jadi bulan itu namanya komar kalau dalam bahasa Arabnya apa? Makanya bulan Komariah namanya. Bulan sebelum namanya Hijriah, bulan apa namanya? Bulan Komariah. Ada yang namanya Komariah di sini? Tetangga kamu yang sebelah mana? Barat atau sebelah timur? Komarudin ada Komarudin. Nah, lagi bahas Komarudin gitu nih. Ya. Udin yang sering ke kamar namanya apa? Komarudin. Kalau Udin yang kepalanya sering pening, Konidin. Pening Udin. Yalah, ngapa lagi bahas Udin ini apa? Ya. Nah ini. Nah, bulan yang sebelum disebut nama Hijriah namanya apa tadi? Bulan Komari. Kalau yang bulan Masehi namanya apa? Bulan Syamsi, bulan Syamsiah. Ya. Nah, bulan ada nama bulan Syamsiah. Lengkap. Yalah. Nah, ini sejarah tentang apa? Tentang sedikit apa? Kenapa Muharram jadi ketentuan awal tahun. Yang tadinya dari Nabi sendiri tidak ada ketentuan Muharram ini awal tahun. Makanya kalau ada yang nanya, kalau memang merayakan awal tahun Islam itu ada syariatnya dari Nabi, ya tidak kate.
Uang awal mulanya ketentuan Muharram itu awal tahun dari siapa tadi? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Makanya kadang-kadang baca hadis itu jangan tak tahu sejarah, biar tak main menghajar-hajar. Kaget, contoh, Bang Sipul ngadakan, ayo tahun ini kita ngadakan penyambutan 1 tahun Muharram. Bid'ah. Zaman Nabi dak kate tahun baru Muharram. Ya memang dak kate. Ketentuan tahun baru Muharram itu 1 tahun pertama bulan Muharram itu datangnya zaman berapa? Oke, sekarang aku tanya, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar ini bid'ah atau tidak kira-kira? Ya tidak bid'ah. Kenapa? Karena bukan hal yang buruk. Penting menentukan waktu. Yang diundang wong-wong hebat. Siapa? Utsman ibnu Affan. Tidak kata Utsman bin Affan lagi bintangnya bid'ah. Ali bin Abi Thalib. Nama-nama yang disebut tadi itu wong-wong yang sudah pasti 10 ikut masuk surga. Yang duduk di sini tidak tahu aku masuk apa tidak. Tapi walaupun tidak masuk dari 10 nama tadi, masuk dari yang lain. Amin. Termasuk aku yang ngomong, tidak berani jamin. Itu ada betina namanya Rabi'atul Adawiyah. Dilamar oleh Hasan Al-Basri. Wahai Rabi'atul Adawiyah, aku nak meminangmu. Boleh, syaratnya 3, tapi aku ingat sih kok. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Bisakah kau menjamin aku masuk surga? Apa kata Hasan Al-Basri? Tak jadi Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Aku tidak baca jamin aku masuk. Padahal Hasan Al-Basri ini tabi'in, ulama besar setelah zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baik tak berani jamin. Tak jadi. Makanya kalau wong perumahan apa namanya? Perumahan Lubuk Tanjung pas dilamar cak itu tak jadi kawin. Dek, abang nak meminang kamu, boleh kak? Tapi ada syaratnya. Apa dek? Jamin aku masuk surga. Tak usah kawin. Ya. Ini yang duduk di sini tak baca nak jamin istrinya masuk surga. Mana ada? Wak tak berani. Mana berani jamin wak tino masuk surga? Ya. Walaupun cak manapun beliau, tak bisa. Cuma bisa bilang, dek, kita saling mendoakan. Aku masuk surga, engkau masuk surga. Dan aku minta tolong nih dek. Kaget kalau ditanya oleh Allah, mak mana aku jadi suami, omong yang baik-baiknya baik. Minta tolong ya. Jangan sampai omongan kau membuat aku dituntut masuk neraka. Kata bininya, sama kak, aku juga sama. Kaget kalau ditanya oleh Allah, mak mana aku jadi bini, omong ke yang baik-baik baik. Yang aku ngambil dompet kamu tuh jangan diomong ke. Minta tolong ya kak. Itu kita nih paling baca. Bisa paling baca saling doa. Saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya kita ini sama bini balik harus banyak minta maaf, bukan apa-apa. Karena bini kita nih bakal nuntut bapak-bapak nih. Jangan cengir. Serius ini nih. Kalau udah percaya cobalah. Nih dituntut oleh ibu-ibu ini. Jangan main-main. Makanya ibu-ibu kalau ada laki galak nyegak bini, ya, omong kasih tahu. Jangan galak marah terus. Gek kau kutuntut. Ya, sama. Laki juga ngomong, ayo dek, jangan malingi dompet terus. Ku cerita dengan Allah. Ya, dia omongin. Nah, ini sedikit sejarah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, biar kita paham, bulan Qamariyah ini yang menjadi ketentuan Allah. Tapi hadirnya bulan Masehi juga dengan izin Allah berlaku, walaupun menjadi hitungan dari siapa tadi? Julius Caesar. Ya, terkait dengan ibadah. Nah, ini saya sedikit cerita. Ya, sedikit cerita kejadian-kejadian pada bulan Muharram dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga di bulan apa? Muharram. Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan diterima bulan Muharram. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi bulan Muharram. Kalau wong tidak pastikan ini bulan dari dulu bulan Qamariyah, tidak mungkin tahu sejarah ini. Ya. Laut Merah, ya,
saat pengejaran Nabi Musa alaihissalam, bulan Muharram. Nabi Ibrahim lahir bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api siksaan Namrud, bulan Muharram. Nabi Yusuf bebas dari penjara, bulan Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan dari sumurnya, bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, bulan Muharram. Allah menyembuhkan Nabi Ayub, bulan Muharram. Nabi Isa lahir bulan Muharram. Ya, diangkatnya Nabi Isa ke Allah, bulan Muharram. Dikembalikannya penglihatan Nabi Yakub, bulan Muharram. Diampuninya Nabi Daud alaihissalam, bulan Muharram. Ini kejadian nabi-nabi sebelumnya. Tidak apa-apa kan Pak? Cerita tentang ini kan? Hah? Yo, biar tahu kita sedikit. Kaget balik dapat cerita sama anak kita. Ya. Peristiwa penting di bulan Muharram terjadi setelah Islam. Ini setelah Islam. Pertama, peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, waktu Nabi nak hijrah, Nabi itu tidak ngasih tahu siapa-siapa kecuali sama sama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Ali yang disuruh tidur di kasurnya Nabi galak tidur, itu tidak ditunjuk tahu. Cuma dikasih tahu, kamu malam ini tidur di pucuk kasur aku. Ya. Ini apa namanya? Pakailah selimut apa? Selimut burdah ini. Selimut burdah. Warnanya hijau, buatan orang Hadramaut, orang Yaman. Dipakai oleh Sayyidina Ali. Malam itu Nabi tidak tidur dan tidak bangunkan Sayyidina Ali. Nah, ini yang bisa jadi pelajaran. Ibu-ibu, Nabi ngambil tanah, baca ayat dari surah Kursi. Kita baca sama-sama. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil lewat Nabi naburkan tanah tadi di atas kepala mereka. Subhanallah, mereka tidak ada yang bisa lihat Nabi lewat. Ada satu orang lihat Nabi lewat tapi bengong. Lah, ngapa Nabi lewat baik? Padahal anak dibunuh tuh. Lewat jauh. Yang bengong tadi baru sadar. Oh, itu Muhammad lah lewat. Apa macam mana? Lah, apa yuk? Kami dah nengok ya lewat. Batang hidungnya lewat depan mata kamu tak tengok. Tuh, ayat Allah wa ja'alna min ba'di. Dan ini bagus untuk bagi yang pas nengok penagih hutang datang. Jadi agak ngeri dengan ijazah ini. Ya. Tidak berlaku. Nah, yang nagih hutang datang wa ja'alna min baini. Oh, tapi jangan dipakai, ngomong baik, ya. Ini dipakai untuk apa bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sebelum tidur baca. Nah, bagusnya di rumah itu satu, kalau menjelang tidur baca apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini hadis Nabi ini, bukan ngarang-ngarang aku nih. Hadis Nabi. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Yang kedua Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian baca surah Yasin. Baca ayat caranya bacanya gimana? Sebelum baca tangannya diginikan dulu, kemudian dibaca di sini, ditiupkan 3 kali, lalu diusapkan ke seluruh badan sampai ujung kaki, baru tidur. Kemudian nak nambahkannya ada hadis Nabi. Siapa yang rumahnya tak galak diganggu oleh jin dan sihir, baca surah Al-Baqarah. Nak baca sebanyak itu tidak mungkin, pilih 2, awal Baqarah sama akhir Baqarah. Awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ya. Baru akhir surah Al-Baqarah dibaca. 1 jadi ibadah, yang kedua jadi kekuatan. Tapi intinya jadikan ibadah. Ditambah lagi dalam
dalam sebuah riwayat hadis Nabi, sebelum baca tadi itu, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai tidur sampai dia bangun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kalau waktunya mati ya. Kaget salahnya baca bismillah biar malaikat Israel tidak nyabut nyawa. Jangan, bukan main. Nah, ini bulan Muharram. Kejadiannya tadi hijrah tanggal 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar ini perang hebat. Sayyidina Ali dengan tangan kirinya ngangkat gerbang Khaybar. Wong heran, kalau kebesar diangkat dengan tangan kiri. Tapi setelah ditaruh, Sayyidina Ali coba angkat lagi, tidak baca. Itulah karomah namanya. Kalau ciri-ciri karomah itu, Bu, susah diulang-ulang. Kalau yang dipraktek untuk main film atau untuk tampilan, itu bukan karomah namanya. Ciri-ciri karomah itu kalau kata guru saya, dia tuh munculnya sesuai dengan keperluan. Ya, kalau ilmu kebal, bahaya kita ke dokter. Tidak baca disuntik. Baiklah. Tanggal 1 Muharram Umar bin Khattab dimakamkan, ya, setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dan tanggal 10 Muharram meninggalnya cucu Nabi Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya, ya, di Karbala. 10 Muharram ini bukan cuma punya wong Syiah. 10 Muharram ini punya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Tanggal 10 Muharram ini termasuk tanggal sedih. Tanggal di mana cucu baginda Nabi Sayyidina Husain dianiaya, difitnah, ditodoh oleh Yazid bin Muawiyah. Makanya ibu-ibu, Yazid bin Muawiyah itu meninggalnya terhina. Ini bukan punya wong Syiah, ini punya seluruh umat Islam. Jadi tidak boleh jijik dengar 10 Muharram meninggalnya siapa? Sayyidina Husain, cucunya baginda Nabi Muhammad. Bu, kematian Sayyidina Husain ini sudah Nabi ketahui jauh-jauh hari, dari mulai Sayyidina Husain masih kecil. Sayyidina Hasan itu waktu masih kecil sering dicium bibirnya oleh Rasulullah. Sayyidina Husain cemburu, ngadu sama ibunya. Ibu, seaku Nabi, ternyata Rasulullah lebih sayang dengan Sayyidina Hasan. Ngapa? Sayyidina Hasan lebih sering dicium bibirnya. Kalau aku cuma dicium lehernya. Lalu Sayyidina Fatimah nanya, tadi ada Husain ngeluh, katanya apa? Engkau lebih sayang dengan Sayyidina Hasan. Apa sebab? Kalau ketemu Sayyidina Hasan engkau senantiasa cium bibirnya, tapi kalau Sayyidina Husain engkau selalu cium lehernya. Apa jawab Rasulullah sambil nangis? Sayyidina Hasan aku cium bibirnya, kenapa? Karena dia akan mati melalui mulutnya, diracun. Sehingga apa? Isi perutnya keluar semua. Kalau Sayyidina Husain, Nabi tidak berani cerita. Kenapa? Pingsan seketika. Ketika pingsan, Nabi sadar bangun, Nabi cerita. Kalau Sayyidina Husain itu, ibu-ibu, kepalanya dipenggal. Loh, sampai kepalanya ditombak di pucuk tombak, ditaruh di pucuk tombak, dibawa keliling. Tuh cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, kalau berbicara cucu Nabi dihina, sudah dari dulu dihina. Bahkan setiap khutbah Jumat, dulu khutbah Jumat yang kedua, sekarang kita baca apa? Terakhir ujung Jumat itu, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Itu adanya sejak zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebelum Umar bin Abdul Aziz, gara-gara Yazid bin Muawiyah itu, Bu, isinya laknat kepada siapa? Laknat kepada Sayyidina Hasan dan Husain, kepada Ahlul Bait. Laknatullah ala ahlil bait, laknatullah ala ahlil bait. Itu sejarah, tidak bisa ditolak. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ingat sampai akhir zaman orang yang tidak berhenti akan berjuang untuk agama Allah siapa? Ahlul bait, mereka yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sedikit cerita. Nah, sebagai penutup terakhir, kira-kira di bulan Muharram ini apa baik yang kita lakukan? Ya. Nah, ini sekedar ngasih tahu. Satu, puasa di bulan Muharram. Apa dalilnya? Riwayat Imam Muslim, sebaik-baik puasa, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ibu-ibu puasa nih, kalau galak dari mulai hari kemarin tuh sampai, kalau udah galak satu bulan, pilih satu hari. Apa? Ya, ini puasa dalam 30 hari nih. Ini ada dalilnya nih. Man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasu yauman. Ya, bukan. Kalau puasa satu hari saja di bulan Muharram itu nilainya sama dengan 30 hari. Ini hadis Nabi nih. Man shoma yauman, satu hari saja dari bulan Muharram itu satu harinya dihitung berapa? Satu bulan. Tapi ya ini satu hari aja tuh. Kecuali tanggal 10. Kalau yang tanggal 10 yukafiru sanatal madiyah, mengampunkan satu tahun yang lalu. Nah, kalau kita puasa satu bulan 30 kecuali yang hari ke-10, berarti berapa? 2 tahun berarti ya? Ya kan? Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini fadilah puasa Muharram, ya. Yang 130 tadi, yang 1 tahun tadi puasa Asyura tanggal 10 itu riwayat Imam Muslim. Kalau yang 1 hari puasa Muharram 30 hari itu riwayat Imam Tabrani. Ini aku sebuti riwayatnya biar kamu jangan nganggap ini. Nah, dia nggak tahu dewe, ya. Nah, baca nyawa dewe, ya. Nih dengerin. Baru setelah itu Nabi ngomong ditambah puasa 9, 10. Kenapa? Supaya membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berbedakan kamu dengan Yahudi. Caranya apa? Puasa tanggal 9 atau puasa tanggal 11. 10 sama 11 atau 9 sama 10. Kalau mazhab kita Syafi'i pilihannya Mas Sepul 9 sama 10. Nah, Ustaz, aku dak kuwawo puasa. Mak mano? Kalau yang dak kuwawo puasa sibuk bersedekah. Ada sebuah hadis Nabi, man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu fi sanah kulliha. Siapa yang memberikan keluasan untuk dulurnya, keluarganya, akan dikasih oleh Allah keluasan selama 1 tahun penuh. Jadi yang tidak sanggup puasa, ya, kalau saya berharap ibu-ibu minimal bisa puasa 1 hari. Tanggal berapa tadi minimal? Tanggal 10. Bayangkan 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Apa tidak galak ibu-ibu? Nah, kalau galak, nah izin sama lakinya, Kak, tolong tanggal 1 Muharram sama-sama puasa, ya. Jangan banyak kendak hari itu. Aman nak banyak kendak malamnya. Ya, siangnya minta tolong, aku nak menghapuskan dosa aku, Kak, selama 1 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan puasa 1 tahun. Setuju tak, Pak? Wah, ijazahnya setuju kan? Yalah, barangkali ini kajian kita tentang bulan Muharram ini sengaja Fahmi bawa tema ini, dan Mang Sepul nih minggu lalu memang nak bahas ini, cuma aku tidak baca lagi berangkat. Kata beliau, Dem, ganti ini, kebetulan ada bulan 5. Nah, bertepatan ini bulan Muharram. Barangkali ini. Nanti pertanyaan lagi ya. Sudah,